berapa produk Adiva dikalikan harga jualnya ketemu jumlah. Nah, jumlah yang kolom paling kanan itu merupakan penjumlahan dari Titan dan Adiva. Jadi sesederhana itu. Menjumlahkan antara target penjualan yang sudah diketahui kuantitasnya dengan harga jual yang sudah ditentukan. Kalau bicara konteks harga jual kan berarti dia menentukannya sudah berdasarkan pada harga pokok penjualan. Jadi di situ tinggal menjumlahkan saja antara dua produk yang sudah diketahui kuantitasnya. Yang di Zoom dengar suaranya Ibu Ri, dengar suaranya Ibu Ri? Dengar, Bu. Oh ya sudah, oke. Dengar, Bu. Mas makasih ya. Oke. Mohon maaf, Bu Aning, saya izin off cam karena masih lembur. Oke, ya. Terima kasih. Untuk hari ini tugasnya nanti sampai bis problem 2 dikumpulkan ya. Nanti tanya sama adminnya. Biasanya kan kalau yang kelas online itu disediakan drive sendiri. Jadi nanti silakan di-upload di drive yang disediakan adminnya. Nanti Ibu inform. Karena Ibu harus ngecek untuk per hari ini kan sudah pertemuan ketiga ini. Jadi nanti sampai bis problem yang kedua harus sudah selesai dan dikumpulkan. Itu ya. Sekarang coba dibuka yang di halaman base problem yang kedua, halaman 17. Di situ kalian tinggal mengisi anggaran penjualan yang sudah diketahui dari data yang ada pada halaman 16. Jadi di situ adalah perusahaan menjual dua produk, yaitu Titan dan Adiva, yang mana kuantitasnya sudah diketahui dan juga harga jualnya diketahui, maka kalian tinggal memasukkan kuantitas pada kolom unit, harga dimasukkan pada kolom harga, dan jumlah merupakan perkalian antara kuantitas unit dikalikan harga. Di produk Titan dan Adiva pun juga demikian. Kolom yang paling kanan, jumlah yang paling kanan merupakan penjumlahan dari hasil Titan dan juga Adiva. Sehingga anggaran penjualan ini adalah untuk mengetahui proyeksi penerimaan atau penjualan dari sebuah produk yang sudah ditentukan harga jualnya oleh perusahaan. Silakan dikerjakan 15 menit. Yang di Zoom paham kan ya maksudnya ya? Ari, dengar suaranya Ibu Ri? Oke. Oke, dikerjakan di Excel. Hari ini nanti yang bab 2 harus selesai. Jadi bab 1 sama bab 2, pekerjaan yang minggu lalu, ya 2 minggu lalu sama hari ini harus selesai dan dikumpulkan. Silakan dilanjutkan. Bu, izin nanya, Bu. Ya. Untuk pengumpulannya malam ini juga ya, Bu? Ya, maksimal besok. Baik, Bu. Seperti itu. Sekarang, kalian lihat yang anggaran potongan penjualan. Yang di Zoom dengar suaranya Ibu kan ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Sekarang coba dilihat yang anggaran potongan. Kalian lihat di halaman 17, yaitu bahwa PP Karisma menetapkan syarat pembayaran atau topnya, yaitu term of payment-nya, itu adalah 4/10, ya. Itu untuk produk Titan dan 5/10 untuk produk Adiva. Artinya produk Titan itu akan diberikan potongan 4% dan Adiva 5% dalam jangka waktu maksimal 10 hari. Kalian perhatikan di bawah kriteria penjualan yang dianggarkan, yaitu bahwa berdasarkan pada data pengalaman ya, di mana term of payment itu diharapkan calon pembeli yang akan memanfaatkan tawaran potongan, berarti 4% tadi Titan, 5% Adiva, itu adalah polanya sebanyak 60% untuk produk Titan. 60% itu terdiri dari 40% pembeli langsung membayar, berarti tunai, dan 20%-nya adalah pembeli membayar dalam masa 10 hari. Sementara yang Adiva adalah sebanyak 70%. Jadi nanti kalian menghitungnya di potongan penjualan itu untuk produk Titan akan memberikan potongan 4% dikalikan berapa persen dari total penjualan? 60. Jadi nanti cara menghitungnya untuk Titan adalah 60% kali penjualan kali potongannya adalah 4%.
Yang adiva berarti adalah 70% kali penjualan kali 5%. Kemudian potongan titan dan adiva dijumlahkan pada kolom jumlah. Paham maksudnya Ibu? Paham tidak? Kenapa kok ada 70 dan 60? Karena kriteria yang memanfaatkan potongan adalah 60% yang titan, yang 70% adiva. Jadi kalau nanti menghitung untuk yang titan, karena yang memanfaatkan potongan adalah 60%, kali nilai penjualan yang sudah kalian hitung sekarang, kali potongannya adalah 4%. Kemudian yang adiva, karena yang memanfaatkan adalah 70%, kali penjualan yang saat ini kalian hitung, kemudian kali 5%. Paham maksudnya Ibu? Ya, silakan dikerjakan. Jadi sisanya tanpa potongan itu berarti melewati pelunasannya lebih dari 10 hari. Itu ya, kan ada datanya Januari, Februari ya sesuai periode yang ada di dalam modulnya. Silakan dihitung. Jadi nanti yang penjualan dilanjutkan lagi di rumah. Sekarang potongannya dihitung dulu. Paling enggak hari ini kita sampai bis problem 3, anggaran produksi.
Sudah sampai bulan apa? Potongannya sudah sampai bulan apa? Maret. Ya, paling nggak sampai Juni. Sudah bulan Juni? Sudah? Sudah, oke. Jadi nanti penjualan yang bulan Juli sampai Desember, sama potongan penjualan yang bulan Juli sampai Desember dilanjutkan sendiri ya. Kan caranya sudah tahu. Oke, sekarang kita bicara tentang anggaran produksi. Sampai anggaran produksi hari ini. Nah, bicara tentang anggaran produksi, ya, produksi itu adalah kalau kita membuat produksi di perusahaan tentunya perusahaan itu juga perusahaan menggunakan barang substitusi, maka secara otomatis itu akan menjadi potensi kerugian. Yang di Zoom dibuka yang base problem 3, anggaran produksi ya. Nah, kemudian di dalam menentukan anggaran produksi itu ada metode yang digunakan yaitu stabilitas produksi. Kalau stabilitas produksi berarti perusahaan di sini memiliki resource atau sumber daya yang tetap atau ajek. Jadi jumlah tenaga atau pegawainya, tenaga kerja langsungnya itu juga sama ya, terus kemudian mesinnya juga beroperasi yang sama, sehingga biasanya perusahaan ini pola produksinya adalah setiap hari sama, misalnya 2 shift ataupun 3 shift, itu dia tidak tidak berfluktuatif produksinya. Jadi jumlah pasokan bahan bakunya juga tersedia. Nah, itu proses produksinya biasanya menggunakan stabilitas produksi. Untuk produk-produk yang sifatnya adalah konsumerismenya tinggi. Jadi tingkat penjualannya itu rutin selalu ada, tidak berdasarkan pada pesanan. Itu biasanya pakai pola produksi konstan, sama setiap hari. Jadi ketika penjualannya rendah, maka dia mempunyai stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pada saat musim atau misalnya permintaan tinggi. Kan biasanya kalau makanan itu kalau di Indonesia, karena kan culture-nya kalau di Indonesia ini kan permintaan atau demand itu tinggi dari sebuah produk konsumsi, itu biasanya kalau nggak musim lebaran ya musim Natal tahun baru ya, sehingga biasanya perusahaan yang menjual produk-produk untuk konsumen yang sudah pasti dan juga daya konsumerismenya tinggi itu biasanya melakukan pola produksi secara konstan. Tentunya juga memperhatikan pada expired produk. Kan tidak mungkin kalau kita berbicara misalnya kayak Sari Roti itu akan memproduksi yang dalam jumlah banyak, sementara roti itu kan masa expirednya hanya 7 minggu. Ya, jadi disesuaikan dengan masa expired dari sebuah produk. Supaya apa? Supaya kalau ketika perusahaan itu melakukan stokis di gudang, itu tidak mubazir atau tidak rugi, itu satu. Yang kedua, pola produksi konstan ini, perusahaan itu juga harus memiliki ketersediaan gudang yang cukup, tempat penyimpanan yang cukup. Karena penyimpanan ini kan juga membutuhkan biaya, ya kan? Jadi kan barang yang diproduksi kemudian tidak laku terjual harus disimpan atau di stok di gudang dalam waktu yang sekian waktu sesuai dengan permintaan ya akan keluar kalau ada permintaan. Nah, ketika perusahaan tidak memiliki gudang yang cukup ya, maka ya kan juga tidak bisa itu dilakukan ya. Sehingga banyak faktor yang dipertimbangkan ketika perusahaan itu memilih pola produksi secara konstan. Bu, apakah ada perusahaan yang seperti itu? Banyak ya. Biasanya perusahaan itu kayak semacam perusahaan rokok ya, perusahaan makanan kayak misalnya Indofood itu biasanya pola produksinya konstan. Sumber daya atau tenaga kerja langsungnya ada, mesinnya ada, bahan bakunya ada. Nah, itu biasanya melakukan pola produksi secara konstan. Itu pada kapasitas produksi biasanya adalah kapasitas produksi normal. Sama terus gitu. Sehingga jumlah persediaan itu akan terdampak dengan pola produksi yang konstan, persediaannya naik turun, fluktuatif. Ya, karena kan permintaannya kan mungkin naik turun, sementara produksinya ajak setiap hari sama. Itu satu. Yang kedua, ada pola produksi agresif. Kalau pola produksi agresif ini biasanya adalah perusahaan mempertimbangkan tidak mau terlalu tinggi menyimpan barang di gudang dan tidak mau terlalu beresiko untuk kekurangan. Sehingga dia produksinya sama dengan jumlah penjualannya. Maka jumlah persediaan akhirnya itu biasanya akan sedikit
berubah, ya berfluktuasi tapi tidak terlalu jauh. Karena kan dia kalau yang dijual 1.000 dia produksinya ya mungkin 1.000 lebih dengan mempertimbangkan kebijakan persediaan. Karena biasanya kalau perusahaan melakukan pola produksi agresif itu berarti dia harus siap menyediakan ketika misalnya penjualan tinggi, berarti kan harus tenaga kerja yang lembur itu ada. Kapasitas mesin berarti tidak digunakan secara optimal, artinya tidak secara maksimal. Artinya kapasitas mesin ini kadang digunakan kurang dari batas optimal, kadang juga digunakan pada kapasitas yang maksimal sampai mesin itu mungkin kalau misalnya dipekerjakan dalam 24 jam bisa dipakai ya 24 jam gitu. Tapi tenaga sumber daya langsungnya yaitu pegawainya itu bisa tersedia. Nah, biasanya dampaknya kalau pola produksi agresif itu pada musim tertentu biasanya perusahaan akan ada lembur seperti itu. Jadi biaya tenaga kerja langsungnya yang itu berubah-ubah. Itu kalau kita berbicara pola produksi agresif. Yang moderat itu merupakan gabungan dari pola produksi konstan dan juga agresif. Sehingga nanti mungkin jawaban setiap orang kalau yang moderat itu bisa berbeda-beda gitu. Jadi misalnya adalah pakai batasan 10% dari ambang batas penjualan, itu juga boleh, tergantung pada kebijakan perusahaan di dalam menentukan kapasitas produksinya. Coba kita kerjakan dulu yang pola produksi konstan. Kalian buka di pola produksi konstan. Kalau pola produksi konstan dibuka di halaman 24, yang di Zoom dengar suaranya Ibu? Dengar, Bu. Oke. Benar, Bu. Dibuka di halaman 24. Di situ ada data yaitu bahwa penjualan sebuah produk, ya ini lepas berarti dari halaman yang sebelumnya anggaran penjualan, ini data yang terpisah. Bahwa perusahaan memiliki anggaran penjualan yang sudah ditentukan selama 1 tahun seperti yang ada pada tabel di halaman 24. Berapa yang akan diproduksi jika keterangannya, kalian perhatikan yang di bawahnya tabel, yaitu bahwa 1, pola produksi konstan di mana total produksi tahun tersebut ya 2016 direncanakan sekitar 780.000 pieces atau kotak. Dan persediaan akhir 2015 sebesar 15.000 kotak. Persediaan akhir itu kan berarti menjadi persediaan awal pada tahun 2016. Oke, berarti persediaan awalnya diketahui yaitu 15.000. Karena itu soalnya kan persediaan akhir 2015, berarti persediaan awal pada tahun yang akan kita hitung. 2, pola produksi agresif di mana perputaran persediaan adalah inventory turnover-nya 96,75 kali. Inventory turnover itu kan rumusnya kan dari rata-rata persediaan, ya kan? Nanti kita hitung. Yang ketiga, pola produksi moderat di mana produksi maksimumnya adalah 123%. Ya, pola produksi maksimum itu adalah 123% dari produksi normal. Produksi normalnya adalah minimumnya 76,413% dari produksi normal. Jadi nanti kita menentukan pola produksi normalnya, ya, terus kemudian bisa naik maksimal ada 123. Kenapa kok ada 123%? Berarti kalau sudah ada ambang batas 123, itu sumber dayanya sudah nggak memadai kalau mau dipakai 125%. Baik itu mesinnya, ya, jam kerja yang digunakan, ataupun tenaga kerja langsungnya. Sehingga perusahaan itu memperhitungkan maksimal sak mentok-mentoknya, berarti kapasitasnya bisa dipakai adalah 123. Atau kenapa kok ada yang namanya pola produksi minimum? Karena pola produksi minimum ini perusahaan juga memperhatikan yang namanya fixed cost. Karena yang namanya fixed cost itu mau produksi banyak atau sedikit, beban tetapnya kan sama. Sehingga kalau produksinya di bawah itu perusahaan akan rugi karena akan mengeluarkan fixed cost-nya yang sama. Jadi makanya biasanya memperhitungkan adalah perusahaan itu mempertimbangkan pola produksi minimal dan maksimal itu berdasarkan pertimbangan adalah fixed cost dan juga kapasitas atau resource yang dimiliki. Tenaga kerjanya, jam kerjanya, mesinnya memadai, tidak mau 500% atau sekian persen. Nah kalau mesinnya nggak ada kan nggak bisa. Makanya perusahaan ketika misalnya penjualannya sudah sangat tinggi, demand-nya banyak, pasarnya meluas ya, akan melakukan ekspansi usaha, misalnya penambahan mesin, pengadaan mesin lagi. Itu adalah tujuannya untuk memenuhi target produksi. Oke, kita kerjakan. Pola produksi konstan, penjualannya silakan dimasukkan dulu.
data dari bulan Januari sampai pada bulan Desember. Kemudian persediaan awal diketahui, yaitu 15.000. Ya, dimasukkan dulu datanya semua. Pola produksi konstan di mana produksi tahun 2000 direncanakan. Produksinya kan 780 itu per tahun. Jadi caranya ngitung gini. Kalau kita bicara produksi, itu kan berasal dari penjualan, ya toh. Ditambah dikurangi dengan persediaan awal. Ya, sebentar. Itu kamu ngitungnya mundur, ngitung balik. Ya. Ini dikurangi. Kemudian di sini kan menjadi kebutuhan produksi atau rencana produksi. Ditambah dengan persediaan akhir. Ini produksi. Perhatikan soal poin 1, rencana produksinya tahun 2016 berapa unit, berapa kota? 780.000. Nalilahi. Wes. 780.000 satu tahun kan? Berarti kalau per bulan ya, produksi per bulan kan 780 dibagi 12 sama dengan berapa? 65.000. Wes ya. Ini nanti produksinya dari Januari sampai Desember di dalam tabel itu 65.000. Ini misalnya Januari ya. Wes. 65.000. Februari ya 65.000 kan konstan. Konstan itu kan sama toh. Jadi dari Januari ya, ini Januari sampai Desember 65.000. Penjualannya Januari berapa? 52.000. Persediaan awal yaitu berasal dari persediaan akhir tahun sebelumnya berapa? 15.000. Nah, berarti kan ini ada penjualannya sekian dikurangi persediaan awal, ini kan target kan, anggaran penjualannya sekian, terus kemudian kita punya persediaan awal dari tahun sebelumnya 15. Berarti logikanya di sini berapa? 37.000. Produksinya 65.000, berarti kamu akan sisa di gudang berapa? Loh, 28.000. Ini menjadi persediaan awal pada bulan Februari. Sekarang Februari, kamu ngitung gini lagi, penjualannya berapa? Februari penjualannya berapa? 60.000. Persediaan awalnya kan berasal dari sini 28.000. Ini kan dikurangi, berarti kan ada 32.000. Sementara produksinya kan sama 65.000. Maka persediaan akhirnya jadi berapa? 33.000. Kamu lihat dari sini ke sini kan dia berfluktuasi, tapi produksinya adalah sama. Paham maksudnya Ibu? Jadi nanti Januari sampai Desember silakan dihitung, persediaan akhir bulan Januari akan menjadi persediaan awal Februari. Persediaan akhir bulan Februari akan menjadi persediaan awal bulan Maret. Tapi produksinya konstan yaitu 65.000. Paham maksudnya? Yang di Zoom dengar suaranya Ibu? Dengar, Bu. Oke, silakan dihitung. Bu, minta foto yang di papan tulis, Bu. Boleh nggak, Bu? Jadi kan produksinya diketahui itu. Sudah Don, sudah Ibu kirim. Makasih, Bu.
Bu, izin nanya, Bu. Ya, kenapa? Kan di persediaan akhir dapat 28. 28 tuh dari mana ya, Bu? Itu ngitungnya yaitu bahwa produksinya kan konstan. Produksi konstan, kamu share ya yang tadi dikasih capture Ibu, dikasih apa namanya foto Ibu di whiteboard itu di-share ke temannya ya. Ya, Bu. Kan produksinya tahun 2016 780.000 dibagi 12. Berarti produksi per bulannya berapa? 65.000 kan? Paham sampai sini? Gimana tadi, Bu? Ulang, Bu. Sinyalnya, Bu, hilang, Bu. Produksi 1 tahunnya 780.000 di soal. Dilihat keterangan poin 1. Iya, Bu. Oke. Kalau konstan 1 tahun 780.000 berarti per bulannya 780 dibagi 12. Ketemu berapa? 65.000 kan? Iya, Bu. Oke, Januari sampai Desember nanti produksinya sama 65.000. Penjualannya diketahui, produksinya diketahui, persediaan awal diketahui, maka kamu menghitung yang namanya persediaan akhir. Caranya adalah di situ penjualan dikurangi persediaan awal itu kan menjadi rencana produksi. Yaitu dari 52.000 dikurangi 15 kan menjadi berapa itu? 37. Itu rencana produksi. Kalau rencana produksinya 37.000, sementara kamu memproduksi 65.000, maka barang yang tersisa di gudang nantinya berapa? Kan berarti 65 dikurangi dengan 37.000. Paham maksudnya Ibu? Kalau di kolom kamu, di tabelmu itu kekurangan. Jadi penjualan dikurangi persediaan awal itu sama dengan kekurangan. Kekurangannya diketahui, produksinya diketahui dulu. Maka sisa dari produksi dikurangi dengan kekurangan menjadi persediaan akhir. Paham maksudnya? Paham, Bu. Kalau Ya. untuk kekurangannya tadi berarti 37.000 ya, Bu? Kekurangannya dari penjualan dikurangi persediaan awal. Dan awalnya kan diketahui. Untuk bulan Januari. Bulan Februari persediaan awalnya berasal dari persediaan akhir bulan Januari. Dan seterusnya. Paham maksudnya Ibu? Paham, Bu. Ya. Yang di Zoom, yang pola produksi konstan sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang yang agresif. Kamu perhatikan, yang agresif keterangan poin 2 di halaman 24. Diperhatikan, pola produksi agresif di mana perputaran persediaannya adalah 96,75 kali, inventory turnover-nya 96,75 kali. Jadi kita ngitungnya gini, kalau produksi agresif itu biasanya kesimpulannya adalah produksinya sama dengan penjualan, persediaannya yang sama, jadi produksinya sama penjualannya itu agresif. Kita buktikan gini caranya ya. Total penjualan, kita tidak pakai rencana produksi 780, tapi pakai total penjualan. Total penjualannya itu Januari sampai Desember berapa ribu? Total penjualan 1 tahun. Berapa itu? 774.000 ya, 774.000. Sekarang perhatikan bahwa inventory turnover atau perputaran persediaan itu kan sama dengan dari total penjualan
dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, perputarannya diketahui toh? Berapa itu? 0,75 ya toh? Total penjualannya 774.000. Maka dibagi rata-rata persediaan, ya kan? Di sini rata-rata persediaan berarti apa rumusnya? Sama dengan 774 dibagi 96,75. Berapa? Ribu. Berapa? Ya, 8.000 kotak. Jadi penjualan yang, Ibu kasih contoh yang Januari ya. Januari berapa penjualannya? 52.000. Ya. Dikurangi dengan persediaan. Kalau rata-rata berarti kan awal dan akhir kan sama toh? Namanya rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan itu sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Kalau rata-ratanya 8.000 berarti awal dan akhir sama. Persediaan awal 8.000. Berarti ini berapa? Dikurangi 8.000 44. Terus di sini persediaan akhir juga sama 8.000. Jadi nanti kok 8.000 itu dipakai di awal dan akhir. Maka produksinya berapa? 52. Sama kan? Makanya disebut agresif. Jadi produksinya itu mengikuti jumlah penjualan. Tapi persediaannya biasanya dia ajek atau sama. Coba lagi yang Februari. Penjualannya berapa? 60.000. Ya, persediaan awalnya 8.000 juga. Sama ini. Ini kan menjadi berapa? 52.000 kan ya? Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Berapa? 8.000 kan? Jadi 60. Sama kan? Tapi persediaan awal dan akhirnya yang sifatnya konstan. Kalau produksi konstan, persediaan awal dan akhirnya berfluktuasi, produksinya yang konstan. Kalau pakai agresif, ya dia mengikuti jumlah penjualan. Sehingga persediaan awal dan akhir di gudang itu menjadi tetap. Karena dia agresif, yang dijual sama. Silakan diisi. Izin tanya, Bu. Ya. Berarti yang Februari itu jumlah produksinya 44.000, Bu ya? Produksinya? Iya, Nih. 52 dikurangi 8.000. Bentar, tak share ke Dona. Produksinya sama dengan jumlah penjualan. Karena nilai persediaan, rata-rata persediaannya 8.000. Sudah Ibu kirim ke Dona, biar di-share di grup kelas hybrid. Bu, izin nanya, Bu. Ya. Berarti sampai akhir bulan itu penjualan dan produksi nominalnya sama ya, Bu? Sama. Produksi makanya disebut agresif. Agresif itu kan mengikuti jumlah penjualan. Berapa ramalan penjualannya, yaitu yang akan diproduksi. Dengan tingkat turnover-nya adalah yang ada di gudang, persediaannya nanti akan sama. Tapi produksinya naik turun. Jadi dia bisa jadi adalah kalau pola produksi agresif, itu perusahaan ketersediaan gudangnya tetap. Jadi dia nggak mau berkurang atau bertambah stoknya. Cuman produksinya naik turun sesuai dengan ramalan penjualan. Ramalan penjualan itu kan berdasarkan data pada tahun sebelumnya. Jadi kalau mau dijual 10.000 ya dia produksinya sama. Maka dampaknya terhadap persediaan atau stok yang ada di gudang. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke. Wes, dikerjakan yang pola produksi agresif. Namanya agresif itu ya mengikuti, sesuai.
yang di Zoom bisa membedakan antara pakai metode yang konstan dengan metode yang agresif. Perbedaannya terlihat pada apa kalau dilihat dari tabel itu? Ari, Dari persediaan awal sama akhirnya, Bu. kenapa? Kalau yang konstan itu kan persediaan awalnya kan tergantung dari persediaan akhir bulan sebelumnya. Kalau yang produksi agresif itu tetap segitu semua. Ya, terus produksinya kalau agresif itu fluktuatif sesuai dengan jumlah penjualan. Tapi kalau yang konstan produksinya sama. Mau jual sedikit, mau jual banyak, tingkat produksinya adalah sama. Oke. Sudah berarti bisa. Sekarang tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga, pola produksi apa itu? Moderat. Ya kan? Moderat ini sebetulnya merupakan perimbangan antara agresif dan juga konstan. Jadi perusahaan itu, sehingga nanti jawaban masing-masing orang boleh berbeda untuk yang ketiga ini. Jadi untuk yang pola produksi secara moderat, itu perusahaan menentukan misalnya adalah kapasitas normal. Kapasitas normal itu ya biasanya berdasarkan pada menghitung yaitu jam kerja mesin, terus kemudian tenaga kerjanya dikalikan dengan jumlah jam kerjanya. Nah, itu adalah pola produksi secara normal. Karena di soal tidak diketahui, kita produksi normalnya pakai data penjualan dibagi 12. Anggap adalah angkanya seperti itu, karena nggak diketahui. Yang diketahui hanya data penjualan, jam mesin dan sebagainya. Kamu kan mungkin sudah dapat di akuntansi biaya. Jadi sudah tahu maksudnya, apa itu kapasitas normal, apa itu kapasitas maksimal. Bu Dila sudah ngajarin, Abdi kan Bu Dila. Oke, data penjualannya berapa? Kita menentukan yaitu kapasitas normal. Yang diketahui hanya data penjualan, yang nomor 3. Data penjualannya adalah 774, ya kan? Dibagi dengan 12 per bulannya anggap sama, berapa? Ayo, dihitung cepat. 60? 500. Ini adalah kapasitas normal. Nah, di situ kalau tingkat penjualan tinggi boleh menggunakan yaitu kapasitas maksimal atau produksi maksimal. Produksi maksimalnya berapa persen? 123,197% kali produksi normal, yaitu kali produksi normalnya adalah 64.500. Kemudian produksi minimal ya adalah berapa persen itu? 76,413 kali 64.000. Nah, ini berapa ini yang maksimal? Dihitung cepat. 79462. Yang minimum? Duh, kamu yang hitung 64 berapa? Oh, ini 4500 ini, sorry. Ini berapa? Yes. Oke, sudah ya, anggap itu angkanya. Sekarang kamu perhatikan, dari pola anggaran penjualan yang ditentukan dari Januari sampai Desember, itu pada bulan apa yang tingkat penjualannya tinggi? Maret berapa itu? 84. Maret 84. Berarti itu bisa pakai produksi maksimal, yaitu 79. Jadi nanti yang ada di tabel, itu yang paling banyak produksinya adalah 79. Pada bulan apa? Boleh pada saat penjualan yang tinggi. Produksi yang rendah, minimal, boleh juga. Kalau misalnya di atas itu, Bu, tingkat penjualan Januari sampai Desember, jadi nanti batasnya adalah di sini. Makanya tadi Ibu bilang,
setiap orang boleh beda-beda asal tidak melampaui 79.462 dan tidak kurang dari 49. Bu, saya misalnya pakai 52 boleh nggak? Boleh. Berarti kan nanti persediaan akhirnya juga berfluktuasi, pola produksinya juga berbeda-beda asal masih dalam batas ambang tidak kurang dari batas produksi minimal dan tidak melebihi pada kapasitas produksi maksimal. Paham maksudnya? Ya sudah, silakan dikerjakan. Itu namanya moderat. Bu, minta kirim fotonya, Bu. Yang mana? Loh, enggak. Kan ini normalnya sudah 64.500. Perkaliannya kan dari normal ini. Normal kalau kita mencari kapasitas normal itu kan sebetulnya kan perkalian antara jumlah tenaga kerja dikalikan jam kerjanya kan seperti itu. Ya kan, atau jam mesinnya. Cuman di soal nggak diketahui. Jadi kita asumsikan yang diketahui kan hanya data penjualan. Karena dia tidak berkaitan dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Kalau diketahui data penjualan, diasumsikan adalah kapasitas normalnya dari data penjualan dibagi 12. Jadi kapasitas normalnya 64.000 per bulan. Berarti kalau maksimal kan prosentasenya sekian. Ya pengalinya sama 64.500 karena normalnya 64.500. Jadi yang nomor 3 itu jawabannya sesuai dengan feelingmu. Kamu feeling kalau penjualan sekian mau produksi berapa, asal dalam batas tidak kurang dari minimal dan tidak lebih dari maksimal. Oh, Masya Allah. Misalnya Januari, ya kan penjualannya berapa? 52.000. Persediaan awal kan tetap tahu ya. Awal kan dari tahun sebelumnya berapa itu? 15.000. Kan ini 37.000. Kekurangan atau rencana produksi. Persediaan akhir. Ini produksi. Nah, produksinya karena dia jual 52, kan kamu boleh memproduksi sementara dia punya 15.000 persediaan awal. Kamu boleh, Bu, kalau saya ini mau memproduksi 60.000, apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena kan dalam batas minimal ini, maksimal ini. Jadi kalau kamu menentukan di sini misalnya produksi misal 60, sementara yang lainnya pakai 65. Kenapa? Memperhatikan pada bulan Februari tingkat penjualannya berapa? 60.000, naik kan? Jadi kamu produksinya, kalau saya mau pakai 55, apakah boleh? Boleh juga. Jadi makanya nanti kan setiap orang itu akan berbeda-beda, namanya moderat. Jadi misal ini saya pakai 60, ini dari mana? Ya saya mempertimbangkan kalau Januari adalah 52, sementara Februarinya berapa? 60. Boleh ini sesuai dengan Februari, boleh kalau 58, apakah boleh? Boleh. Kan ini batas minimal, ini batas maksimal. Jadi makanya setiap orang boleh punya jawaban yang berbeda. Nah, misal ini 60, maka persediaan akhirnya berapa ini? 23.000. Otomatis ini akan menjadi Februari penjualannya berapa? 60.000, ya. Terus kemudian persediaan awalnya 23.000. Berarti kan di sini tinggal berapa? 37.000. Kamu mau memproduksi berapa? Kalau ini ada kekurangan 37, sementara Maret dia mau jual berapa? 80. Berarti kan kamu mentok-mentoknya produksi di sini maksimal 79 kan? Nah, kalau ini 79 berarti persediaan akhirnya berapa? 42. Nah, ini akan menjadi persediaan awal pada bulan Maret, yaitu 42.000. Yang dijual berapa? 84 misalnya. Kan gitu. Dan seterusnya. Selama ini tidak melebihi dari ini. Bu, kalau ini saya nggak pakai 79, pakai 75, apakah boleh? Boleh, kan nggak melebihi ini. Ya, jadi makanya tadi moderat. Kamu ini mau pakai 75, bisa jadi jawabanmu beda. Ini saya pakai enggak 60, pakai 58, apa boleh? Boleh.
Ya, kan batasnya ini. Wes, paham? Oke. Waning izin tanya, Bu. Ya, Berarti yang produksinya itu harus maksimalnya yang 79 sama minimumnya itu 49 itu ya, Bu? antara itu. Jadi produksinya Ya, itu antara itu. antara tidak boleh melebihi maksimal, tidak boleh kurang dari minimal. Kenapa Bu, kalau tidak boleh Ya. kurang dari minimal? Kalau kamu belajar di dalam akuntansi biaya ya, di dalam pembebanan ya, mungkin biaya akuntansi biaya itu, kenapa sih kok ada kapasitas minimal? Karena perusahaan pasti mempertimbangkan fixed cost. Kalau biaya tetapnya tinggi, produksinya terlalu rendah, kan rugi perusahaan. Jadi makanya ditentukan kapasitas minimal dan kapasitas maksimal. Nah, kapasitas minimal ini sebetulnya berdasarkan jam kerja mesin, jumlah tenaga kerja, tapi kan di soal di sini nggak diketahui. Maka kita pakai asumsi persentase dikalikan kapasitas normal. Kapasitas normalnya pakai dari data penjualan dibagi dengan 12. Karena nggak diketahui lagi soalnya, hanya diketahui data penjualan saja. Bu, izin nanya, Bu. Ya, silakan. Jadi ini yang diisi produksinya terserah aja ya, Bu. Pilih yang maksimal atau yang minimal. Bukan pilih maksimal atau minimal, di antara itu. Boleh di tengah-tengah, misalnya pakai angka 60.000, pakai 70.000, pakai 65 boleh. Menyesuaikan dengan jumlah penjualan. Namanya moderat. Ya, pasti jawabannya nanti beda-beda tiap orang. Asal tidak kurang dari minimal, tidak lebih dari maksimal. Paham maksudnya? Jadi bukan harus minimal. Bisa fotokan, Bu? Contohnya, Bu. Itu silakan di-share ke temannya. Itu misalnya penjualan di bulan Januari 52, persediaan awal kan dari data kan diketahui itu 15.000. Hanya diketahui persediaan awal dan juga data penjualan. Kekurangannya 37.000. Mau produksi berapa? Misal 60, apakah boleh? Boleh. Di situ Bu Aning pakai 60. Kenapa? Karena 60 kita produksinya penjualannya 52. Pada bulan berikutnya kita produksinya penjualannya naik. Maka Ibu pakai produksi 60. Kalau pakai 60 persediaan akhirnya kan 23. Di bulan Januari akan menjadi persediaan awal 23 di bulan Februari. Itu Ibu kasih panah yang kanan. Misal di bulan Januari mau memproduksi 58.000, apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena masih dalam area lebih dari minimal dan tidak lebih dari maksimal. Bu, saya mau pakai 55.000, apakah boleh? Boleh. Jadi moderat. Paham maksudnya? Paham, Bu. Ya. Enggak. Enggak pakai 780 itu kan data nomor 1. Kalau rencana produksi nomor 1 kan konstan 780. Kalau yang nomor 3 enggak pakai data itu. Hanya pakai persediaan awalnya aja yang 15.000, tapi kapasitasnya pakai kapasitas normal dari data penjualan dibagi 12. Total produksinya enggak pakai 780. Ya. 780 itu kan soal nomor 1 ya. Sebetulnya harusnya diketahui di soal itu, jam mesinnya berapa, jumlah tenaga kerja berapa untuk menghitung kapasitas normal. Kapasitas normal itu kan kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan produksi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, tenaga kerjanya berapa, jam mesinnya mampu digunakan berapa, itu namanya kapasitas normal. Karena satu produk itu kan biasanya kan akan terhitung per produk itu akan memakan biaya atau waktu berapa jam, berapa menit, itu kan akan kelihatan kapasitas normalnya.
Sehingga kalau dengan jumlah mesin yang tersedia dan jumlah tenaga kerja dikalikan jam kerja akan menghasilkan berapa unit, itu namanya kapasitas normal. Ya, kan gitu ya. Cuman kan nggak diketahui, kita pakai yang gampang, data penjualan. Harusnya diketahui. Yang di Zoom berarti sampai bab 3 harus selesai dikumpulkan maksimal besok. Yang di kelas offline minggu depan Ibu cek yang sampai anggaran produksi ya. Jadi dikumpulkan itu bukunya. Saya cek langsung pada saat kita nanti membahas bab 4. Ya. Yang di Zoom berarti Excel-nya kalau mengerjakan pakai Excel kan lebih cepat. Dikumpulkan maksimal besok jam 10. Nanti tanya sama Mas Yakuni, yaitu observernya, drive-nya, untuk bisa mengupload tugas, biar nanti linknya dikasihkan ke Ibu. Gitu ya. 10 malam ya, Bu? Izin tanya. Hah? 10 pagi? Atau masih kurang banyak pekerjaannya? Masih, Bu. Oke, Bu, kita kasih kasih waktu, waktu, Bu. oke, sampai jam 4 sore. Jangan lewat dari jam 4, Ibu besok jam 3 ngajar. Oke, sampai jam 4 sore. Sabtu jam 4. Bisa ya? Di save PDF aja. Jadi jangan Excel-nya, nanti langsung di save PDF, di-upload di drive-nya. Nanti Ibu tak ngomong sama observernya. Bu, yang di buku di scan boleh ya, Bu? Dikirim by PDF. Jadi Boleh. walaupun nanti tulisannya kecil-kecil gitu, gimana, Bu? Ya pokoknya kamu capture fotonya jelas ya kan nggak apa-apa. Oh, ya baik. Kalau baik. capture fotonya nggak jelas ya silakan dikerjakan di tabel pakai Excel. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Bu, izin Paham ya? tanya, Bu. Ya Bu silakan. Aning izin bertanya. Yang apa produksi terakhir di bulan Desember itu berarti itunya dari mana, Bu? Kan kalau yang atasnya kan dari bulan bawahnya. Kalau yang Desember itu kan terakhir. Kalau yang Desember kan diketahui jumlah persediaan awal dari bulan November toh? Yang produksi akhir itu loh, Bu, yang bulan Desember. Produksi kan kamu melihat jumlah penjualannya berapa. Penjualan dikurangi persediaan awal, terus produksinya ya kamu cari ambang batas antara minimal dan maksimal kamu tentukan. Itu terserah juga ya, Bu ya? Iya betul, namanya moderat. Moderat itu baik. ya kamu misalnya mau, Bu, saya mau memproduksi sama dengan penjualannya, katakanlah. Berapa nilai penjualannya? 70. Kalau 70 kan nanti sisa persediaan akhir akan dipakai di tahun 2017. Kan gitu. Ya. Ya, Bu, terima kasih. Oke. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Oke. Bu, Kalau tidak ada Bu. pertanyaan, ya silakan. Bu, berarti kalau misalnya di produksinya tuh 78 berarti masih boleh ya, Bu? Lebih dari maksimal tidak? Oke. Maksimalnya berapa? Misalnya minimalnya 50 itu nggak boleh ya, Bu? Ya boleh, pokoknya kan tidak boleh kurang dari minimal, tidak boleh lebih dari maksimal. Tetapi menyesuaikan juga dengan penjualan. Kalau di situ penjualan tertinggi 84, mungkin yang pakai kapasitas maksimal adalah di bulan itu. Yang lainnya mungkin di antara kapasitas produksi itu boleh saja, enggak apa-apa. Kan moderat. Namanya moderat itu nggak akan sama setiap orang berasumsi terhadap nilai yang ada. Jadi cuman pakai acuan batas bawah dan batas atas, gitu aja. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Sudah, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, diselesaikan. Besok maksimal jam 4 yang kelas hybrid harus disubmit ya. Bu, nggak ada tambahan lagi, Kak, Bu? Tambahan apa? Enggak, ya harus besok. Kan ini sudah temu ketiga, ya. Kita masih sampai base problem 3 ya. Jadi nanti hari ini
nanti silakan dikerjakan, yang di kelas offline juga selesai kok ya. Jadi nututlah besok sehari coba diselesaikan dulu. Kalau kemarin kamu nggak menyelesaikan, ditunda-tunda ya pasti nggak selesai karena sangat banyak gitu. Tapi kalau every week-nya kamu nyicil sesuai dengan base problemnya pasti nutut karena ini harus sampai selesai targetnya. Masih banyak yang belum. Sementara kita tinggal 4 kali pertemuan. Jadi selesainya sampai di tabel yang keberapa, besok harus tetap disubmit. Jadi itu yang menjadi nilaimu, kan? Praktikum itu kan sesuai dengan deadline-nya. Itu ya. Oke, saya pikir cukup untuk hari ini. Ibu akhiri, selamat malam. Malam, Bu. Ya, Ibu izin live ya.